Pak Dekan, ada satu polemik yang nggak selesai-selesai soal pembimbing, Pak. Iya. Itu banyak sekali spekulasi. Saya pengen dengar dari Bapak sekarang. Iya. Jadi pembimbing akademik itu adalah Bapak Insinyur Kasmujo. Waktu itu masih Insinyur Kasmujo. Selanjutnya bersekolah lagi jadi Insinyur Kasmujo MS sekarang sampai pensiun begitu. Itu pembimbing akademik yang membimbing Pak Jokowi mulai semester kelima. Itu kalau zaman sampai dulu, lulus. Istilahnya dosen wali juga, betul ya? Dulu sering disebut sebagai dosen wali. Di angkatan saya itu dosen wali. Ya, betul. Ya. Kemudian untuk dosen pembimbing skripsi itu adalah waktu pertama kali masih Dr. Insinyur Sumitro, Ahmad Sumitro. Tetapi setelah hampir lulus begitu ya, itu Pak Mitro itu menerima gelar profesornya. Jadi ini memang ada dua orang yang berbeda, Pak. Satunya pembimbing akademik, yaitu Pak Kasmojo. Ya. Dan satunya pembimbing skripsi Pak Ahmad Sumitro. Ahmad Sumitro. Ya. Ada satu nih, Pak, yang lebih serius lagi nih masalahnya. Lebih lucu tapi lebih serius gitu ya. Orang mempersoalkan Sumitro itu pernah ditulis pakai Sumitro pakai U atau Sumitro pakai OE. Penjelasan Bapak gimana, Pak? Ya, itu sesuatu yang biasa ya pada waktu itu, khususnya berkaitan dengan ejaan bahasa Indonesia, ada Su dan Soe begitu ya. Tapi untuk kasus Pak Ahmad Sumitro ini, saya mendapatkan dua-duanya. Ya, mendapatkan dua-duanya. Jadi beliau itu mendapatkan SK Menteri untuk pengangkatan sebagai dekan waktu itu pada periode sebelum Pak Jokowi masuk. Itu SK-nya jelas di situ tertulis Ahmad Soe Mitro. Pakai OE. Pakai OE. Ya. Setelah itu kemudian berubah menjadi Ahmad Sumitro. Pakai U. Pakai U. Sehingga apa? Saya lihat di beberapa dokumen baik itu Ahmad Sumitro maupun Ahmad Soe Mitro, beliau ini berkenan untuk menandatangani. Jadi ini sebetulnya hanya satu orang, bukan dua orang. Satunya Ahmad Sumitro, satunya Ahmad Soe Mitro. Ini dua-duanya meracu pada atau merefer pada satu orang. Dan itulah dua-duanya dokumen resmi ya, Pak? Dua-duanya dokumen resmi. Berarti kesimpulannya beliau tidak keberatan dengan itu, kira-kira begitu ya? Betul. Berarti Sumitro dan Soe Mitro itu orang yang sama. Pak Dekan, masih tentang skripsi, Pak nih. Ini yang paling banyak diulik nih. Di lembar pengesahannya, Pak, itu nggak ada tanggalnya. Gimana tuh Pak Dekan menjelaskan itu? Ya, baik. Jadi sebagai sebuah karya ilmiah begitu ya, yang dilakukan oleh mahasiswa dan itu disusun pada awal-awal semester, kemudian butuh waktu beberapa saat, kemudian setelah itu diuji, ya, diuji di depan dosen penguji, ada berita acaranya dan lain sebagainya. Kemudian biasanya mahasiswa itu akan melakukan proses revisi terhadap draft yang awalnya disampaikan untuk ujian pendadaran, kalau kami menyebutnya seperti itu. Nah, setelah ujian pendadaran ada banyak revisi yang perlu dilakukan, kemudian dicetak kembali, ya, kemudian dijilid, termasuk kalau zaman segitu kan isinya kontennya itu masih berupa ketikan manual. Nah, untuk mempercantik itu biasanya mereka membuat cover tebal, kemudian halaman judul, kemudian halaman pengesahan itu dicetak di percetakan. Kemudian ada lembar pengesahan yang luput barangkali ya, lupa waktu itu untuk memberikan tanggalnya. Ya, itu hal yang saya pikir wajar ya, karena ketergesa-gesaan atau alasan yang lain itu jadi luput untuk itu. Tetapi hal yang penting ya sebetulnya adalah justru ada pada berita acara ujian. Kalau di skripsi itu nggak ada nilainya, tapi kalau di berita acara pendadaran itu ada nilainya. Nilai skripsi ini seperti ini. Nah, nanti setelah itu direvisi. Kalau sudah selesai, kemudian diserahkan kembali kepada untuk mendapatkan persetujuan. Itu yang betul seperti itu. Cuma karena keterbatasan waktu barangkali atau mungkin beberapa hal luput itu akhirnya lupa
Tidak dibuat tanggalnya gitu ya. Tanggalnya itu. Tapi itu membatalkan nggak itu Pak? Tidak, kenapa? Karena memang seperti saya sampaikan tadi, justru berita acara yang ada nilainya itu yang dipakai sebagai pedoman untuk diambil sebagai nanti pada saat yudisium itu dimasukkan sebagai nilai skripsi atau problema khusus atau mungkin sebagian fakultas menyatakan itu sebagai tesis. Oh, saya nyambung ke situ Pak, karena ada juga masalah itu. Ada yang mengatakan tesis, ada yang skripsi. Kalau di zaman sekarang kita lihat Pak, namanya S1 ya skripsi. Betul. Kalau tesis itu S2. Betul. Penjelasannya Pak? Begini, pada saat itu kalau kita merefer pada dokumen yang kita miliki yaitu panduan, semacam panduan akademik gitu ya. Panduan akademik S1 itu saya lihat di daftar mata kuliah itu di bagian akhir itu malah menyebutkan sebagai problema kehutanan garis miring tesis. Oh, tidak skripsi. Tidak skripsi. Ya. Di panduannya ada itu Pak? Di panduannya itu waktu itu sebetulnya seperti itu. Ada perkembangan aturan dan lain sebagainya bahwa karya untuk S1 untuk sarjana itu namanya skripsi, maka ikut merubah menjadi skripsinya. Tetapi barangkali ada beberapa orang yang masih menganggap bahwa tesis itu merupakan sebenarnya hal yang sama, tapi dia memilih tesis begitu. Artinya selain Pak Jokowi ini. Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi skripsi sudah Pak skripsi. Kalau ada angkatan Pak Jokowi yang masih pakai tesis. Tapi kalau untuk Pak Jokowi sendiri skripsi saya lihat. Baik, terima kasih Pak Dekan. Saya ke Bu Uning aja sekarang. Masih tentang gelar atau tentang Pak Sumitro. Bu Uning, ada yang mengatakan bahwa Pak Sumitro itu menggunakan gelar atau menulis gelarnya itu sebelum pengukuhan. Apakah itu benar begitu atau itu adalah kesalahan, Bu? Gimana menurut Bu Uning? Jadi begini, kalau di Universitas Gadjah Mada itu pengukuhan itu seperti pestanya ya, seperti dikepiaki gitu dalam bahasa Jawa. Tapi yang bersangkutan itu sudah menerima SK. Dan seseorang yang sudah menerima SK guru besar itu berhak untuk menggunakan setelah SK itu turun. Jadi dasarnya itu bukan pengukuhan guru besarnya, tetapi adalah SK-nya. Ya seperti orang kalau menikah, itu adalah surat nikahnya, bukan pestanya. Bukan resepsinya. Bukan resepsinya. Itu seperti itu. Jadi artinya Prof. Sumitro ini memang sudah profesor ketika itu, cuma memang belum dikukuhkan, belum ada seremoni pengukuhannya gitu. Betul. Dan bahkan pada waktu itu ada juga guru besar itu yang sampai bertahun-tahun baru pengukuhan. Seperti itu. Pak Dekan, di dokumen atau di website ETD-nya UGM, Electronic Thesis and Dissertation, itu ada skripsinya Pak Jokowi. Itu berita baik, tapi berita buruknya Pak, teman-teman yang lain nggak ada. Sehingga begitu orang melihat itu, ini pasti rekayasa. Yang didigitalkan hanya untuk Pak Jokowi saja, hanya untuk kepentingan kasus ini, yang lainnya nggak. Bapak gimana menjawabnya? Jadi begini, kita sebagai sebuah institusi pendidikan yang kebetulan alumninya itu menjadi orang nomor 1 di Indonesia, tentu punya rasa kebanggaan. Nah, pada saat itu meskipun ETD itu berprosesnya itu lama, sejak tahun 2013 ya Bu ya, sampai dengan saat ini masih berlangsung, dimulai dari angkatan yang termuda, karena angkatan yang termuda itu pasti punya soft filenya, jadi jauh lebih mudah, kayak gitu, terus menuju ke angkatan-angkatan tua. Nah, pada saat Pak Jokowi menjadi presiden dan kebetulan mau berkunjung ke fakultas waktu itu, kami mewujudkan kebanggaan itu dengan cara mengupload skripsinya Pak Jokowi itu di ETD. Jadi itu betul-betul merupakan wujud kebanggaan. Kami tidak pernah berpikir bahwa ini nanti akan digoreng ke sana kemari begitu. Saya kulik sedikit Pak. Berarti ini kalau saya memahami dengan benar. Kalau sekarang orang lihat ETD di UGM itu berarti tesis dan disertasi dan skripsi anak-anak baru itu udah pasti ada di sana. Betul ya? Dan UGM sedang sekarang melakukan satu proyek untuk mendigitalkan semua karya tulis sebelumnya gitu kan ya? Tapi secara bertahap gitu ya? Kalau di kehutanan sendiri Pak, itu sampai angkatan keberapa yang sekarang lagi diproses nih? Yang paling lama sebenarnya ya? Jadi pada saat kasus ini mulai meledak kira-kira bulan April yang lalu, itu saya cek ke perpustakawan kami, itu mengatakan baru pada sampai tahun 1990 pas angkatan saya.
angkatan saya. Oke, artinya